Shalom saudara, apa kabarnya untuk minggu ini? Saya percaya saudara dalam keadaan yang luar biasa, dalam sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan, amin. Walaupun saat ini sedang dalam masa-masa PSBB, tapi saya percaya bahwa saudara tetap di dalam lindungan Tuhan, tetap di dalam tangan Tuhan yang kuat. Karena saya percaya tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal bagi hidup kita, amin. Karena dialah Raja pemenang, come on. Kita katakan dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Sama-sama katakan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Nyanyikan. Dia telah menyatakan hebatnya kuasa-Nya yang menjaga kita. Oh, bahkan Dia beri kuasa untuk menghancurkan semua pendakwa kita. Oh, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa. Saya yakin saudara bisa lebih keras lagi. Dia pemenang yang memerintah. Sungguh tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Lebih lagi katakan, hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Sungguh tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Nyanyikan. Pemenang, dan kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Dan percayakanlah, haleluya, haleluya, say. Kita umat yang lebih dari pemenang. Mari katakan sama-sama, menang dalam segala perkara.
gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita umatnya lebih dari pemenang. Karena itu saudara nyanyikan pujian ini dengan segenap hati dan segenap kekuatanmu, katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kibarkan panjimu saudara, katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saudara katakan sama orang-orang yang ada di rumah saudara, katakan kamu lebih dari pemenang. Say, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih lagi katakan haleluya. Oh, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, menyembah Dia. Here we stand before the Lord, humble and in awe. All the creatures on earth adore our God, reigns forevermore. Now we join our heart. Now we join our hearts to pray as we see your face. We shall rise, stand in the gap. God's love, come and save us all. Singing together, come and worship, come and praise Him, come and magnify our God, Redeemer, King.
worship you, Lord. Here we stand before the Lord, humble and in awe. All the creatures on earth adore our God, reigns forevermore. Now we join our heart, now we join our hearts to pray as we see your face. We shall rise, stand in the gap. God's love, come and save us all. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Oh, come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Come and worship. Come and praise Him. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Oh, we are here to worship you, Lord. Jesus, we worship you. We worship you. We crying out for your love, for your presence, oh Lord. Holy Spirit, fall in this place. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Oh, sing together. Come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. Oh, come and worship. Come and praise Him. Come and magnify our God, Redeemer, King. One more time. Come and
hatimu katakan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu. Suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Suruh bumi penuh, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Suruh bumi, suruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh Jesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Urapi kami, terima kasih. Engkau Bapa yang baik, yang terus menuntun gerejamu hari demi hari, minggu demi minggu dan bulan demi bulan. Bapa, urapi hambamu dan seluruh sidang jemaat, pekerja aktivis, dan para pemimpin di minggu ini, tanggal 21 Juni 2020, untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih Allah berlimpah-limpah, tutup bungkus semuanya dengan darah anak domba Allah. Ketika kami mendengarkan firman ini, maka firman ini akan menjadi berkat. Bukan hanya untuk hamba-Mu dan para sidang jemaat dan sekalian, tetapi juga untuk orang yang mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, haleluya, amin. Yuk kita belajar pada hari ini, dengarkan firman Tuhan. Hidup sebagai orang percaya, hidup di dunia ini tidak hanya fokus kepada mengejar berkat dan kesuksesan duniawi saja. Karena ketika kita berhasil di tempat situ, berhasil secara duniawi, maka kita akan mendapat pujian dari manusia dan dunia. Tetapi ingatlah, hidup sebagai orang Kristen harus mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus Kristus dan bukan kita hanya diam saja. Jadi persiapkan dirimu untuk kedatangan Tuhan, jangan sampai engkau ketinggalan. Jadi hidup kita ini harus tetap maju, ya, harus bergerak maju. Tetapi tetap nomor satu adalah fokus kepada Tuhan. Ketika kekristenan mulai menjadi bahan ejekan, ketika kekudusan mulai menjadi bahan tertawaan, ketika ketaatan kita kepada firman Tuhan mulai dianggap satu kebodohan, kita jangan tertekan, kita jangan emosi, kita jangan marah. Tetapi kita haruslah bersukacita, harus bersyukur akan janji-janji Allah yang terbukti, yang terjadi dalam kehidupan kita. Hidup ini sementara, jadi jangan disia-siakan. Hidup ini janganlah diisi dengan kepahitan, dengan kecurangan, juga jangan diisi dengan dendam. Pokoknya isilah hidup ini dengan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan. Jangan isi hidup ini dengan hal-hal yang bodoh. Kita harus tahu kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan dunia ini. Karena di sana dikatakan di dalam kitab Mazmur 90 bahwa hidup kita di dunia ini 70 tahun. Kalau paling kuat pun 80 tahun. Selebihnya adalah kesia-siaan. Keberadaan di dunia ini hanya sementara. Sebab akan tiba harinya
kita melihat Kristus di awan-awan yang permai dalam kemuliaannya menjemput kita. Karena hidup di dunia ini sementara, jadi jalanilah hidup ini bukan dengan ketamakan, bukan dengan keserakahan, bukan dengan kesombongan. Karena itu semua akan mengalami kehancuran. Ya, jalanilah hidup ini seperti tadi saya katakan, banyak mengucap syukur, rendah hati, saling mengampuni dan saling menerima akan kekurangan satu dengan yang lainnya. Bahkan kelebihan orang lain kita harus mensyukurinya. Maka kebahagiaan yang sebenarnya akan kita terima. Semua itu tergantung kepada kita. Semua itu tergantung keputusannya daripada kita pribadi. Hidup ini penuh dengan tantangan. Hidup ini penuh dengan pergumulan. Itu benar. Air mata kita masih mengalir. Penderitaan harus terus kita lewati. Tetapi kasih sayang Tuhan tetap akan kita rasakan. Itulah yang namanya menikmati berkat Tuhan. Mari kita lihat di dalam kitab 17 ayat 30 sampai 37 mengatakan demikian. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menggilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada dua mayat, di situ berkerumunan burung nazar. Amin. Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nazar. Mari kita belajar. Di sini saya katakan kita belajar tentang istri Lot. Yang pertama di dalam kitab Kejadian 19 ayat 15, 16 dan 22, di sana dikatakan demikian. Kejadian 19 ayat 15, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Disebut Zoar, ya. Jadi yang pertama kita belajar bahwa istri Lot ini adalah seorang yang kurang bersyukur atas kuasa dan kasih sayang Allah. Allah sudah mengirim dua malaikatnya untuk menyelamatkan Lot, istri dan kedua anak-anaknya. Ya, karena istri Lot ini orang yang kurang bersyukur. Sebab mengapa? Pandangannya itu hanya tertuju kepada kenikmatan daging. Pandangannya itu hanya tertuju kepada materi saja. Yang kedua di sana dikatakan istri Lot ini adalah terikat dengan harta. Kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 26. Di sana dikatakan apa? Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam.
Ini sama seperti Lukas 17 ayat 31 yang mengatakan, Firman Tuhan Lukas 17 ayat 31, barang siapa pada hari itu sedang di penganginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. amin. Yang kedua Tuhan katakan bahwa istri Lot ini terikat dengan harta. Cari uang itu perlu, cari uang itu harus. Tetapi jangan sampai kita kompromi dengan dosa. Jangan sampai kita lupa diri, maka kita akan menjadi batu sandungan. Dan jangan lupa juga melayani Tuhan. Jangan pikiran kita hanya uang dan uang. Apakah kita melayani ada upahnya? Jangan itu ada pada diri kita semua, amin. Yang ketiga, istri Lot ini adalah orang yang tidak melihat keluarga sebagai harta yang terindah. Tetapi ia melihat keluarganya itu sebagai beban kehidupan. Di dalam Lukas 17 ayat 34 di sana dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Amin. Yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Jadi walaupun suami istri belum tentu memiliki iman yang sama. Tuhan katakan, janganlah engkau merasa keluargamu itu sebagai beban. Oleh sebab itu di dalam keluarga, untuk menjadi satu keluarga yang hidup takut akan Tuhan, suami haruslah menjadi orang yang terbaik untuk istrinya. Istri haruslah menjadi orang yang terhebat untuk suaminya. Anak-anak haruslah menjadi anak-anak yang baik untuk orang tuanya. Dan orang tua, jadilah orang tua yang mendidik anak-anaknya hidup takut akan Tuhan di dalam tindakan dan perbuatan kalian sehari-hari. Di dalam yang poin yang keempat, kita bisa lihat bahwa istri Lot ini tidak bisa memandang masa depan. Kita baca dalam Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Ya, tidak dapat dibandingkan. Semua yang kita kerjakan terekam di sorga. Amin. Kebaikan kita seringkali tidak diingat oleh orang lain. Manusia lebih mengingat akan kesalahan dan kelemahan sesamanya dibandingkan dengan kebaikan kelebihan yang pernah kita bagikan, yang pernah kita kerjakan untuk orang-orang itu, untuk mereka. Tetapi ingatlah, semua yang kita lakukan itu tercatat di sorga dengan lengkap, tidak ada yang hilang. Jerih lelah kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Satu tetes air mata karena pengorbanan kita akan kebenaran, itu juga tercatat di sorga. Jadi kita jangan menengok ke belakang. Hidup ini harus terus maju. Bukankah Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 18 sudah menekankan penderitaan yang kita alami saat ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti. Amin. Ya, jadi Tuhan katakan jangan menengok ke belakang. Di poin yang kelima yaitu di dalam Filipi 2 ayat 12, di sana dikatakan demikian. Filipi 2 ayat 12 bunyinya berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Amin. Ya, Filipi 2 ayat 12 di sana dikatakan bahwa istri Lot ini adalah seseorang yang tidak menghargai akan keselamatan sebagai sesuatu yang serius. Oleh sebab itu, anugerah keselamatan itu harus kita hargai.
Kita harus jaga, kita harus pertahankan sampai pada garis akhir. Bukankah Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita? Ia sudah berkorban buat kita, ya, supaya kita ini menerima keselamatan kekal sampai di surga sana. Firman ini menegaskan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan main-main, ya, dan jangan seenaknya di dalam hidup ini. Jika waktu kedatangannya sudah amat sangat dekat sekali, kita tidak bisa mengandalkan orang lain. Kita tidak bisa mengandalkan kekayaan kita. Kita tidak bisa mengandalkan kepintaran kita. Ketika Yesus datang untuk kedua kalinya, bukankah Lukas 17 ayat 33 berkata demikian, saya bacakan, barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dan demikian kita lihat di ayat 35. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang. Yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini artinya apa? Tuhan katakan, tidak semua orang percaya akan menerima yang namanya pengangkatan. Tidak semua orang percaya akan melihat Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagaimana pandangan hidup kita sekarang ini? Apakah engkau terikat dengan popularitasmu? Apakah engkau hidup ini untuk mengejar kekayaan? Hidup ini untuk mengejar harta? Apakah engkau memandang masa depan itu adalah seperti manusia duniawi? Bukan seperti Tuhan yang mengajarkan kepada kita. Tempat kita bukan di sini. Tempat kita bukan di dunia. Tempat kita yang terbaik dan tempat kita yang terakhir adalah di surga sana. Bukankah Allah berkata, aku pergi kepada Bapa dan aku menyediakan tempat untuk kita semua. Pada saatnya kita pasti akan berada di mana Tuhan sudah menyiapkan tempat untuk kita. Amin. Jadi jangan berlakulah seperti istri Lot, jangan. Ingat akan perumpamaan tersebut, yaitu tentang pengangkatan. Allah di sini memakai istri Lot yang akhirnya tidak diselamatkan. Ia menoleh ke belakang, akhirnya menjadi tiang garam. Padahal dia bersama Lot, bersama kedua putrinya sudah dibawa oleh malaikat itu keluar sampai ke daerah yang bernama Zoar. Hidup ini adalah sementara, ya, dan akhir zaman itu pasti. Ini berlaku bagi semua orang, bagi semua manusia. Siap atau tidak, percaya atau tidak, waktunya pasti akan tiba. Kerjakanlah keselamatan itu. Karena keselamatan itu adalah sesuatu yang serius. Keselamatan itu jangan dibuat main-main. Keselamatan itu bukan hanya sekali selamat untuk selamanya. Tetapi kita lihat di dalam Filipi 2 ayat 12 di sana berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jangan menoleh ke belakang, teruslah melangkah maju dengan memperkatakan firman iman sebagai pondasi kehidupan kita. Kita harus tetap bersyukur atas kasih karunia dan kuasa Allah, maka layanilah Tuhan, fokuslah kepada panggilan ilahi. Didiklah keluargamu, hai bapak, ibu, suami, istri. Didiklah keluargamu untuk menghormati Tuhan. Menjadi orang tua yang taat dan setia melakukan semua firman Tuhan. Menjadi contoh dalam keluarga. Memang tidak gampang. Tetapi ketika kita melakukan, maka Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan. Dalam hidup ini kita harus berjalan dengan Tuhan. Jangan isi hidupmu ini dengan kekecewaan. Seperti sekarang ini kita lihat semuanya pandemi semakin banyak dan semakin meningkat. Tapi janganlah engkau kecewa. Janganlah engkau mempunyai dendam, mempunyai kepahitan, mempunyai hati yang tidak baik kepada Tuhan. Ya, hiduplah di dalam damai sejahtera, tetaplah bersyukur. Jangan ada kecurangan dan kejahatan di dalam hatimu. Kedatangan Tuhan itu so pasti. Kedatangan Tuhan itu sudah pasti. Karena firman sudah mengatakannya. Hiduplah di dalam kebenaran. Jangan bercacat celah ketika Yesus datang kembali untuk menjemput kita dan memerintah bersama-sama dengan Dia. Apakah engkau ada di sana?
Apakah engkau percaya akan firman Tuhan? Tuhan sudah mengatakannya di dalam perjanjian baru. Ingat-ingat akan istri Lot. Mari kita tundukkan kepala. Kita sudah mendengarkan firman pada hari ini. Di minggu ketiga. Kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Kalau kita ada sampai hari ini. Bukan karena kuat dan gagahmu. Tetapi karena kasih sayang Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya, selamanya Kau hebat bagiku. Haleluya, haleluya. Jesus Tuhan, haleluya. Oh, Shalabayase. Terima kasih, oh Jesus, ya Bapa. Terima kasih, Kau pelihara kami Tuhan, Kau mengingatkan kami Bapa, Kau tuntun langkah kami. Jesus, biar kami tetap bersyukur hanya kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, rialalalalabayase, sialalalamo. Thank you Jesus. Tuhan, kami percaya, kami percaya, kami percaya akan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau mengingatkan kami tentang istri Lot.
Kami percaya sidang jemaat GBI KIA, pengerja aktivis dan pemimpin, tidak ada yang berpikir dan bertingkah seperti istri Lot. Matanya hanya fokus kepada Tuhan. Pandangan hidupnya hanya ke masa depan. Canangkan dalam pikiranmu bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Uang kita butuh, tapi janganlah itu menjadi nomor satu dalam hidupmu. Biarlah Tuhan Yesus Kristus adalah nomor satu dalam kehidupanmu. Bapa, berkati anak-anakmu yang mengerti akan firman-Mu ini. Engkau peringatkan di perjanjian baru di kitab Lukas 17. Ingatlah akan istri Lot. Dia adalah istri dari orang yang diberkati Tuhan. Tetapi ketika dia sudah selamat sampai di Soar, ia tetap menoleh ke belakang. Tidak ada satupun hamba-Mu berdoa untuk seluruh sidang jemaat GBI KIA. Apapun keadaannya hari ini, apapun situasinya saat-saat ini, matamu tetap fokus kepada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Allah berkata di dalam Roma 8 ayat 18, bukankah kemuliaan yang akan engkau terima kelak melebihi dari penderitaan yang sekarang kau hadapi saat ini? Bersyukurlah senantiasa kepada Allah, karena Dia baik dan sangat baik. Dan bahwasannya kasih setia Allah dalam hidupmu adalah untuk selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur selesailah sudah ibadah minggu ketiga secara online service GBI KIA. Marilah angkat kedua tanganmu. Syarabayata kakarabo. Jesus Tuhan. Ini anak-anakmu mengangkat tangan kepada Tuhan. Karena kami percaya ketika kami angkat tangan maka Tuhan pasti turun tangan. Tuhan pasti akan memberkati dan melindungi engkau. Ketika engkau tangan dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan akan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu ketika engkau terus mencari Tuhan tanpa henti. Tuhan akan memberi engkau damai sejahtera di dalam hidup ini. Sehingga apa saja yang terjadi dalam hidupmu, engkau tetap bersyukur dan bersyukur. Diberkatilah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang pagi-pagi benar mencari kehadirat Allah. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluarga besarmu. Dimanapun engkau berada, jangan pernah takut karena Allah menyertai engkau. Roh Kudus dan para malaikat yang sudah diutus untuk menantang engkau di setiap langkah perjalanan hidupmu. Terima kasih Bapa, yang sakit pasti sudah disembuhkan. Yang berbeban pasti bebannya sudah diangkat. Yang punya permasalahan, Tuhan berikan damai sejahtera dan jalan-jalan yang baru. Tetap bertahan. Tidak lama lagi masalah ini akan selesai dan berkat Allah tercurah dalam hidupmu. Tetap kuat dan tetap kuat. Tetap ikuti peraturan pemerintah. Ketika engkau taat dan setia, maka Tuhan yang akan membela engkau. Tuhan yang akan mengangkat engkau menjadi kepala. Terus naik dan tidak pernah turun. Ingatlah, segala-galanya teratur dan terjamin. Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus mengasihi keluargamu, Tuhan Yesus mengasihi seluruh keluarga besar, anak-anaknya khususnya GBI KIA. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin.